Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mengerjakan soal firma Solok Indah. Ini merupakan salah satu soal uji kompetensi keahlian akuntansi pada tahun pelajaran 2018-2019. Di sini saya ingin sharing untuk mengerjakan soal ini dalam komputer akuntansi menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 22. Untuk langkah mengerjakannya, kita buka dulu aplikasinya. Seperti ini adalah tampilannya. Karena saya ingin membuat baru, maka saya akan pilih grid. Lalu mengisi data perusahaan. Untuk data perusahaan, ini adalah soalnya. Nama perusahaannya adalah Firma Solok Indah. Jadi kita akan tulis namanya di aplikasinya. Oke. Untuk kita belajar latihan, dalam mengerjakan soal ini, biasanya kita selalu membuat nama kita di samping nama perusahaan seperti ini, underscore Lilis misalnya. Lalu karena saya menggunakan versi 22, maka bisnis reg nomornya harus diisi. Nah, ini biasanya nomornya kalau untuk belajar nih bisa pakai nomor absensi atau mau bikin 01 atau mau dibikin 00 juga bisa. Ya, lalu untuk alamat kita bisa lihat soalnya. Di soal ini adalah alamatnya Jalan Gaga Rimang, nomor 2, Solo. Kita catat di kolom alamat. Nah, kita enter ke bawah kotanya ya. Jadi agar nanti kalau bikin laporan keuangannya nanti kotanya otomatis di baris berikutnya. Oke, kita lanjut. Nomor teleponnya kita lihat. Nomor teleponnya kita lihat, ini dia nomor teleponnya ya. 0755888080. Dan ini adalah nomor HP-nya. Jadi ini nomor telepon dan fax-nya ya, atau fax-nya. Jadi kita isi. Nah, fax-nya juga. Oke, lalu alamat email. Di sini ada alamat emailnya yaitu solo_indah@yahoo.com. Kita buat. Oke, sudah selesai. Untuk data di awal yang ini, data information of company. Nah, ini masih bisa diubah apabila nanti terjadi kesalahan pengetikan dan lainnya. Lalu kita next. Nah, data yang ini nih, kalau salah sudah tidak bisa kita ulang. Misalnya nih, tahunnya salah. Ya, kita harus mengulang kembali dari awal. Kita lihat soal kita. Kita lihat tahunnya. Nah, kita lihat biasanya untuk soal UKK itu biasanya di neraca saldo awal juga dibuat tahunnya. Nah, seperti ini. Tahunnya 2016. Ini neraca saldo awalnya adalah November yang terisi dari harta sampai dengan beban lain-lain. Nah, proses mengerjakannya seperti ini.
Jadi kalau ada beban lain-lain, tadi tahunnya 2016. Ini tahun nih nggak boleh salah ya, harus benar. Lalu lastnya adalah Desember, benar. Lalu convention month-nya ini boleh dibuat Januari. Cuman kalau kita buat Januari nih, waktu opening mau input saldo awal, yang muncul hanya harta sampai dengan modal. Nah, kalau mau nginputnya lebih cepat kan menggunakan setup, balance, account opening balance. Nah, itu yang muncul harta sampai modal kalau kita pakai Januari. Nah, karena nanti transaksinya Desember, maka boleh convention month-nya Desember atau November. Ya, jadi kalau transaksinya Desember kita mundurkan 1 bulan November. Boleh Desember juga boleh, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau mau Januari bagaimana? Ya boleh saja. Cuma nanti kalau mau nginput saldo awal lebih cepat di opening account hanya muncul harta sampai modal. Sisanya harus diinput misalnya di akun masing-masing atau lewat record journal entry seperti itu. Oke, kita buat ya November. Jadi seperti ini, lastnya adalah Desember, convention month-nya November. Jadi kalau mau buat Januari juga boleh. Lalu number of accounting period-nya. Ini pilihannya adalah 12 dan 13. Di sini saya pakai 12 saja, nggak masalah. Jadi kalau data yang ini, apabila terjadi kesalahan, terutama tahun ya kesalahannya, ini tidak bisa diperbaiki ataupun bulannya yang data di sini. Beda dengan data yang di awal ini, data perusahaan ini, nama perusahaan. Apabila terjadi kesalahan, masih bisa diperbaiki. Nah, kalau yang ini tidak bisa ya. Jadi kalau ada yang salah tahunnya, mohon maaf, silakan diulang kembali untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjut kembali. Next. Nah, di sini disebutkan kalau financial year kita adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Oke, lanjut. Karena kita nanti mau input nama akunnya banyak, bukan berdasarkan account list yang disediakan Mayop, kita menggunakan pilihan kedua saja. Boleh pilihan ketiga? Juga boleh, tapi saya lebih suka pakai pilihan kedua. Baik saya import maupun saya ketik manual akunnya. Karena pilihan akunnya lebih sedikit. Nanti kalau mau lihat perbandingan pilihan pertama, kedua, dan ketiga, dilihat di deskripsi video, ada caranya. Oke, kita lihat. Jadi kalau mau lihat perbedaannya, bagaimana sih tampilan pilihan account yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nanti dilihat di deskripsi video di bawah. Jadi kali ini saya pakai pilihan kedua. Oke, next. Lalu change. Change ini adalah kita simpan. Bagaimana kalau saya lupa change? Ya otomatis tersimpan di aplikasi tersebut. Berarti tersimpannya di Mayop tadi, di accounting Mayopnya versi 22 tadi mana langsung otomatis. Jadi saya buat folder dulu. Jadi jangan langsung next tapi di change dulu. Lalu buat folder baru nih biar gampang nanti. Nah, oke, saya udah bikin folder baru. Saya simpan di dalam folder ini. Jadi nanti semua tentang Solok Index saya simpan di sini, baik nanti reportnya dan lainnya. Jadi kalau mengerjakan Mayop tuh kita harus menyediakan satu folder tersendiri. Oke, kita simpan. Baru kita next. Tampilannya seperti ini. Pilihan pertama dan kedua sama saja. Jadi nggak masalah. Kalau misalnya setup ya seperti ini tampilannya. Nah, kalau yang common center tampilannya seperti ini. Jadi sama saja. Untuk data awalnya perusahaan sudah jadi nih. Oke, kita lanjut ya ke step berikutnya. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita masuk di comment center ini, kita klik yang account, lalu account list. Nah, di account list ini karena pakai pilihan kedua nih, akunnya yang disediakan sedikit sekali seperti ini. Jadi enak kalau misalnya kita mau tinggalkan yang centang-centang. Karena kalau yang centang-centang ini nggak bisa dihapus nih. Misalnya kita mau hapus ini ya, sudah tinggal dihapus seperti ini. Lalu kayak ini juga bisa dihapus. Yang nggak bisa dihapusnya yang centang-centang. Nanti ini yang centang-centang ini kita perbaiki link accountnya. Misalnya sekarang kita import dulu ya akunnya. Nah, akun yang sudah kita buat di Excel tadi, nah
Kita buka filenya yang udah dibuat di Excel. Yang sudah kita buat Excelnya nih. Judulnya ini yang judulnya account number, account name, header, balance, account type. Ini nggak boleh salah kalimatnya agar nanti matching dengan yang ada di Mayop. Oke ya. Oke, kalau udah saya close. Tapi sebelum close jangan lupa ya filenya tersimpannya adalah save as-nya dalam bentuk ini dia. Tab delimit yang ini ya. Oke, kalau udah kita close aja. Oke ya, sekarang kita import file, import, lalu account information ya. Kalau import ini sebetulnya bukan hanya akunnya aja, tapi misalnya mau saldo awalnya juga bisa, saldo awal akun seperti yang video kita waktu mengerjakan PT Edelweiss, ada di video sebelumnya. Oke. Ini kita import tipenya tetap tab delimit yang tadi ya. Makanya kita duplikat recordnya, kita pilih update. Biar nampak, oh ada kesalahan nggak sih gitu. Continue. Nah, kita tinggal pilih file kita. Nah, ini dia filenya. Nah, ini ada yang ada di komputer kita, yang ini ada di Mayop. Jadi, harus matching. Misalnya account number, tulisannya sama dengan account number nih, seperti ini. Nggak boleh hurufnya beda. Atau misalnya account number kita taruh di account name, nggak mau nih, nggak matching nanti. Oke, mau satu-satu seperti ini boleh pindahkannya, atau langsung aja langsung match all seperti ini, match all. Jadi balance sudah pasangannya balance, makanya urutannya seperti ini. Kalau udah kita import. Oke, sudah kita import. Jadi 60 ya, dengan tidak ada yang error. Kalau misalnya ada yang terskip berarti data kita ada yang gagal. Nah, mungkin tipe akunnya salah. Nah, tipe accountnya yang salah. Misalnya harusnya liability, kita buat liabilities. Nah, itu otomatis terskip. Nah, kalau 3 record import with warning, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya berarti ada 3 ya. Misalnya tulisannya terlalu panjang seperti ini dia. Ini kan payable panjangannya ya. Kita lihat daftar akunnya. Kita pastikan ya. Contohnya kita pastikan lagi nih contohnya. Jadi kalau yang paling bawah tadi jangan nggak masalah ya. Mungkin terskip gara-gara tulisannya kepanjangan. Saya carikan akunnya. Ini dia payable ya. Nah, ini yang tertulisnya cuman pay, karena nggak cukup tulisannya ya. Digitnya ada lagi, kan ada 3 nih, 1, yang kedua, ini dia. Kita lihat yang di S-Pen ini kan tulisannya panjang-panjang nih, S-Pen ini pasti tulisannya ya, pasti terskip karena kurang. Nah, ini S-Pen ada E-nya. Ini E-nya udah hilang. Nah, dia kurang panjang. Jadi 2, 1 lagi kita lihat tulisan. Jadi tergantung yang tulisannya kalau kepanjangan tadi, makanya yang paling bawah. Jadi kalau paling bawah tadi ada yang ini gagal nggak masalah. Dia sudah masuk, cuman gara-gara tulisannya kepanjangan. Jadi sudah disingkat sama Mayopnya. Ya, ada 3 kan. Sebentar, 1 lagi yang ini vehicle. Nih, vehicles. Nih ada S-nya. Ini hilang S-nya. Oke ya, berarti 3 tadi sudah tahu. Tapi kalau yang bagian baris yang kedua tadi, otomatis mungkin ada yang hilang. Misalnya kayak gini, bank loans. Tipenya long term liability. Kita tulisannya liabilities. Nah, itu salah. Maka gagalnya gara-gara itu. Oke, kalau udah kita sudah import nih akun-akunnya. Kita mau hapus nih akun yang ada di sini, yang ada centang-centangnya ini. Ya, kalau yang aset, yang centang-centang kita hapus, yang liability juga, tapi yang nomor akun 3 nih, dari retail earning, current year, historical, jangan ada yang dihapus atau diedit. Misalnya retail earning mau saya edit jadi Miss Rita, jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena retail earning ini sudah ada linknya. Kalau misalnya
laba ditahan, dia nyambung ke sini. Kalau current year misalnya, kita ganti jadi namanya income summary. Nah, current year ini digunakan untuk mengumpulkan, nanti kalau ada laba pada periode ini, otomatis angkanya masuk di akun current year earning. Sama halnya dengan historical. Kalau misalnya input saldo awal nih, nggak balance, kita close aja. Bisa, dan selisih tidak balance itu masuknya di historical balancing. Nah, cara untuk memperbaiki linknya ada di setup, link account, yang pertama ya. Oke, historical nggak boleh kita otak-atik ini ya. Ini otomatis. Undeposit boleh kita ubah misalnya jadi cash in bank. Ini boleh. Nanti bisa kita hapus. Setup yang kedua. Sales. Kalau namanya receivable, pasangannya adalah account receivable. Untuk terima banknya adalah cash in bank. Nah, jadi kalau cash in bank tipenya bukan bank, nggak akan muncul nih di pilihan ini. Lalu link yang ketiga. Ini dia, payable ya, pasangannya account payable. Oke, kalau nggak mau diperbaiki seperti ini, misalnya tadi trade creditor, diganti aja account payable, itu juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya cash in bank itu kan kita ganti, cek account kita ganti cash in bank. Cash in bank nggak kita upload, misalnya cek account kita ganti jadi cash in bank juga boleh. Itu kan udah ada linknya hilang kan, udah pindah, berarti kita bisa hapus ini. Hapus ya. Nah, oke ya. Oke, kita hapus akun yang tidak digunakan agar kita tidak ragu. Oke, sudah. Untuk nama-nama akunnya tadi sudah selesai ya, ini sudah selesai. Sekarang sebelum kita input saldo awalnya, kita buat pajak dulu ya, karena di soal ini tidak disebutkan kapan kita buat PPN-nya. Oke, ini istilahnya adalah fade out, berarti kita pakai istilah PPN, kita ganti misalnya VAT, boleh juga, nggak masalah. List text code. Nah, ini ada banyak nih, kita hapusin semua. Kita tinggalkan aja NT. Cara hapusnya boleh satu-satu, klik kanan delete, atau langsung Alt E, lebih cepat. Pakai keyboard aja. Oke. Kita tinggalkan NT ya. Nah, kalau nggak mau pakai Alt E, klik kanan aja. Nah, kalau mau cepat Alt E. Bisa kok dihapus semua. Kalau NT-nya kita tinggalin agar nanti kalau ada pas nggak ada pajaknya bisa kita gunakan. Tambah baru kita pakai PPN atau VAT, terserah kita sih, tergantung ketentuannya. Kalau mau pakai PPN berarti PPN, kalau VAT VAT. Kalau PPN berarti pajak pertambahan nilai. Tes tipenya adalah Good and Service Tax. Ini ya 10. Lalu langsung ke sini link account for tax collected. Kalau pasangannya collected itu adalah fade out. Nah, kalau paid pasangannya fade in. Seperti ini. Kalau ini abaikan saja dan ini. Kalau dari okein. Jadi untuk tax code-nya cukup dua aja ya, NT dan PPN atau VAT. Karena kalau pembelian barang itu kadang ada yang tidak ada pajaknya berarti NT. Kalau ada pajaknya berarti PPN. Oke, sudah demikian aja untuk buat pajaknya. Lalu kita input saldo awalnya. Oke, kita buat saldo awalnya. Kalau mau langsung import saldo awal juga boleh. Kayak tadi tuh di data awal, waktu mau import udah ada akun, langsung ketik saldonya. Itu lebih cepat lagi. Untuk saldo awal ini boleh klik satu-satu nih akunnya langsung diisi sini, boleh. Kalau saya sukanya lewat sini, setup balance, account opening balance. Nah, dia tinggal kita masukin angkanya. Oke, kita masukin ya angkanya. Dimulai dari atas. Cash in bank. Oke, layarnya tinggal dikecilin.
Oke, cash in banknya kita mulai. Cash in banknya 550.493.785. Jadi kalau udah ketik enter gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Giliran allowance nih kan akun 1 nih ada di kredit, maka kita harus kasih min. Oke, berarti pakai min ya, min 8779.600. Oke, kalau nggak pakai min bagaimana? Ya nanti nggak akan balance nih di bawah ini. Jadi kalau nggak balance seperti ini kita, saya udahlah nanti aja juga bisa. Nah, nanti larinya ke akun ini nih, yang saya sebut tadi, di historical. Tuh, dia boleh, bisa. Nah, kita lanjut lagi ya. Sini. Jadi, bawah ini harus 0. Jadi, biar tidak ada selisihnya. Oke. Jadi, kalau nggak 0 pun bisa disimpan. Jadi, kita harus jeli lihat bawahnya ini. Harus teliti. Karena akuntansi itu dibutuhkan ketelitian. Oke, kita lanjut. Orang ini 3.600.000. Paid in 102.277.200. Ya. Kita lanjut lagi. Lainnya 300 juta. Ya, ini kebanyakan nolnya ya, tinggal diklik 2 kali, hapus 1. Nanti saat udah ngetik ternyata selisih ketahuan juga kok nanti, karena di sini tidak akan 0. Oke, kita lanjut. Ini saldonya di kredit nih, berarti kasih min. Karena harta itu ada di debit. Kalau ada di kredit berarti tidak normal, berarti wajib kasih min. Bukan berarti kalau di kredit itu dikasih min semua, tidak. Jadi kalau saldo normal, inputnya adalah positif. Kalau saldonya tidak normal, maka kita kasih negatif. Maksudnya normal saldo sebenarnya misalnya 1 harta debit. Kalau ada saldo harta nomor 1 di kredit berarti nggak normal, kasih min, begitu istilahnya. Oke. Kita vehicle 240, akumulasi 107 juta. Min 107.500.000 rupiah. Oke, sekarang account payable. Account payable ini saldonya kredit. Ya, memang nomor akun 2 itu memang di kredit. Ya, berarti inputnya harus positif. Jadi kalau akunnya saldo normalnya memang di kredit, ya berarti memang kita kasih nilainya positif inputnya. Bukan berarti kalau kredit kasih min, tidak. Caranya seperti itu. Oke, ini kurang angkanya 277. Kita ulang lagi, 341277564. Oke, kita lanjut. Jadi fokus yang di bawah nanti ya. Oke, kita input aja nggak apa-apa. Yang penting harus teliti. Weight and salaries. Oke, nggak ada saldonya, langsung fade out. Bank loannya ada 254.569.200. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang ada saldonya adalah mulai dari capital. Nah, ini dia yang ini ya, yang Rita dulu.
Nah, nomor akun 3 itu kan saldo normalnya kredit. Jadi kalau ada kredit positif. Tapi kalau ada debit berarti kasih negatif seperti itu. Oke, sekarang sales of merchandise. Nah, ini dia kalau kita tadi waktu bikin data awalnya kita mundurkan 1 bulan atau bulan itu kayak tadi kan convention mode-nya kita buatnya November, maka dia muncul dari harta sampai dengan pendapatan beban lain-lain. Tapi kalau cuman convention mode-nya Januari ya sampai equity, nanti selisihnya akan masuk ke historical. 13,861,963. Oke, kurang nolnya 3. Kalau nggak bisa seperti ini kita edit, ya kita ketik ulang aja. Oke. Nah, ini kan income, di kredit saldo normalnya. Kalau ada di debit seperti ini kan kayak sell discount kan berarti nggak normal. Ya, kita kasih min. Oke. Seperti ini. Lalu ini sell return-nya juga harus kasih min. Minnya kita ketik ulang aja 423,200. Oke. Service income di kredit berarti normal. Oke, sekarang cost of goods sold. Nah, ini ada nomor akun 5 ini saldo normalnya debit. Kalau dia ada kredit seperti ini kasih min. Jadi harus hati-hati. Oke, fade in positif. Ini 206. Oke, sekarang ke akun 6. Weight and salaries 275 juta. Jadi kita nginput saldo awal ini menggunakan Mayop sesuai dengan selera kita. Mau manual boleh, mau langsung diimport boleh. Kalau import berarti ngetik semuanya ada di Excel, jadi tinggal diimport saja. Oke, kita lanjut lagi. 9.217.800 rupiah. Depresiasi yang untuk building. Nah, buildingnya di bawah. Nah, hati-hati saat memindahkan. Buildingnya 45.100. Mungkin ini masalah nomor akun ya. Oke, lanjut berikutnya. Interest revenue, ya memang interest revenue kredit, jadi ini inputnya positif. Dividend revenue 20 juta. Oke, lanjut sekarang yang ini. Jadi kita input aja, yang penting kita teliti. Jadi kalau misalnya terjadi selisih ya kita tinggal cari. Berarti kita kurang teliti saja. Oke, nah balance ini sudah 0 ya, ini berarti udah benar. Nah, jadi kita saat menginput saldo awal ini harus tahu
saldo normalnya seperti akun 1 di debit maka positif. Kalau dia ada kredit negatif. Kalau liability saldo normalnya kredit, kalau saldo kredit kasih input positif. Kalau ada yang debit baru kasih negatif. Begitu juga equity di kredit. Kalau ada yang debit kasih min seperti ini. Kalau income ada di kredit, kalau ada di debit saldo normal saldo awalnya kita kasih min seperti ini juga. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kita sudah input saldo awalnya. Jadi video kali ini kita tadi sudah membuat data awal kita, lalu import akun, membuat pajak, lalu input saldo awal. Jadi kalau data awal tadi ada kesalahan boleh diklik ini ya di setup. Lalu company information. Ini nama PT-nya kalau ada kesalahan atau alamatnya. Nah, ini dia tahunnya. Kalau salah nggak bisa diubah ya. Oke, demikian video kita untuk firma Solok Indah bagian pertama. Kita lanjut untuk bagian kedua di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!